Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya Sigit Setiawadi. Siang hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana mengembangkan kepemimpinan di dalam diri Anda. Ini saya ambilkan dari bukunya John Maxwell dengan judul yang sama. Jadi MB itu adalah bisnis kepemimpinan, Bapak Ibu. John Maxwell mengatakan bisnis MB Anda berada satu tingkat di bawah kepemimpinan Anda. Jadi segera naikkan tingkat kepemimpinan Anda, levelnya. Kenapa? Kepemimpinan itu tidak dilahirkan, melainkan dibentuk. Jadi Anda punya kesempatan yang sama dengan siapapun di dunia ini untuk membentuk kepemimpinan Anda. Dan menurut John Maxwell, menurut Robert T. Kiyosaki dan lain-lain, business networking, khususnya MB itu adalah sarana paling tepat untuk mengembangkan kepemimpinan Anda. Jadi segera mandiri secepatnya, Bapak Ibu, raih kepemimpinan Anda, karena kepemimpinan tidak diberikan. Dan yang namanya kepemimpinan atau leadership itu adalah pengaruh. Banyak definisinya, tapi definisi yang paling masuk akal adalah pengaruh. Karena Anda pasti kalau Anda pemimpin, pengaruh Anda besar. Kalau Anda pemimpin kemudian sendirian, Anda di atas sendirian, berarti ada masalah. Nah, ini ada 5 level kepemimpinan. Yang pertama adalah kedudukan, kedua izin atau perkenan, ketiga produksi, pengembangan manusia, dan yang terakhir level puncak yaitu kemampuan menguasai pribadi. Nah, kalau Anda sampai di pengembangan manusia, maka Anda bisa freedom. Nah, ini level kedudukan. Anda jadi pemimpin karena jabatan Anda. Misalnya kalau di bisnis MB dengan sistem NMSO itu sebagai admin di BTD, admin di CAA, atau sebagai yang membroadcast. Nah, di situ. Dan anggota Anda tidak mengikuti Anda di luar wewenang Anda. Wewenang Anda apa? Admin, atau pemberi materi, hanya itu wewenang Anda, Sehingga kalau Anda tanya ini itu, mereka diam. Artinya apa? Artinya tingkat level kepemimpinan Anda baru level 1, Dan biasanya Anda juga kesulitan menghadapi sukarelawan. Padahal sebagian besar orang sukarelawan, milenial atau orang pandai, itu kesulitan kita. Jadi segera naikkan level kepemimpinan Anda. Level 2 adalah izin atau perkenan. Anda mendapat izin atau perkenan dari orang yang Anda pimpin, yang mereka mau menjawab pertanyaan Anda. Itu salah satu tandanya. Artinya mereka sudah mengizinkan Anda memimpin mereka. Dan untuk mendapatkan izin, Anda perlu membina hubungan, Bapak Ibu, hubungan dengan mereka. Jadi tingkatkan people skill Anda. Dulu Pak Kosin setiap kali ada masalah tanya saya, jawaban saya cuma satu, people skill Pak, baca Pak, people skill, baca Pak, 50 kali Pak, terus itu aja, 50 kali Pak, baca Pak, Dan beliau melakukan dan akhirnya naik sampai level sekarang ini. Nah, level ketiga adalah produksi. Anda diakui sebagai pemimpin karena Anda menghasilkan, memberi hasil kepada orang-orang yang Anda pimpin. Bapak Ibu, bisnis MB itu adalah bisnis yang sangat predictable, bisa diprediksi. Kalau mengikuti sistemnya secara penuh akan berhasil, kalau tidak mengikuti secara penuh ya tidak akan berhasil. Banyak orang yang tidak mengikuti secara penuh. Jadi tugas Anda di MB dengan sistem MS itu, Anda wajib mendorong orang yang Anda pimpin untuk melakukan 3 langkah sukses secara 3 langkah sukses MS secara total. Barulah Anda akan mendapatkan hasil, Tentu dimulai dari Anda. Harus total, Bapak Ibu, Itu sudah dikatakan dimanapun, Semuanya harus dilakukan mengikuti sistem. Namanya sistem itu, Bapak Ibu, sistem mobil, businya Anda ambil, hilang sudah kemampuan Anda. Apalagi ini sistem bisnis 3, 1 nggak Anda lakukan atau Anda lakukan separuh-separuh, hilang sudah. Nah, level 4 adalah pengembangan manusia. Di bisnis MB ini kepemimpinan Anda perlu dikembangkan sampai level ini, untuk bisa menjadi platinum tentunya. Dan Anda bertanggung jawab melengkapi orang yang Anda pimpin. Jadi kunci di sini adalah melengkapi, mendorong mereka membeli buku, membeli produk, untuk melengkapi pola pikirnya terhadap produk MB, membeli flash disk, hadir ke semua pertemuan yang diadakan upline maupun MSO, memasukkan orang ke grupnya, itu semuanya melengkapi. Dan orang cenderung tidak mau mengembangkan dirinya, Bapak Ibu. Jadi Anda perlu menjadi istilahnya raja tega, Anda perlu berpikir terbalik. Orang ini tidak punya uang, karena itu orang ini perlu hadir ke seminar supaya dia nantinya punya uang, supaya nanti bisnisnya cepat berkembang.
orang ini nggak punya uang, dia harus melengkapi bisnisnya dengan flash disk, dengan buku-buku, gitu ya, dengan pengetahuan supaya apa? Supaya bisnisnya cepat berkembang sehingga nanti dia cepat punya uang. Ya, kalau berlama-lama tambah susah, mereka tidak punya uang terlalu lama di bisnis MB, ya tambah hilang. Jadilah raja tega, ya. Pertama terhadap diri Anda sendiri dulu, jadi raja tega, gitu ya. Baru kemudian pada grup yang dukung Anda. Nah, yang kelima adalah kemampuan menguasai pribadi, ya. Ini level puncak, ya. Level puncak tidak banyak yang perlu dibahas karena tidak mudah untuk mencapai ini, ya. Saya pun bahkan belum mencapai level ini, ya. Ini merupakan puncak dari hasil Anda selama bertahun-tahun membangun manusia lainnya, sehingga banyak yang respect kepada Anda. Kata kuncinya adalah respect. Kepemimpinan itu pengaruh Bapak Ibu, ya. Jadi 5 level kepemimpinan itu bisa berubah dari satu orang ke yang lainnya, ke A level 1, ke B mungkin levelnya sudah 3 dan sebagainya, ya. Dan setiap naik ke level berikutnya tetap harus merawat level sebelumnya, ya. Misalnya Anda sudah memberi hasil di grup, Anda level 3, gitu ya, tetap saja harus membina hubungan, ya. Level izin. Nah, semakin naik levelnya, ini yang bahaya Bu, ya. Suasana kerja Anda semakin nyaman, Anda merasa nyaman di situ, semua menghormati Anda, ya. Untuk melebar atau mencari orang baru, Anda harus mau keluar dari zona nyaman, turun lagi ke level 1, ya. Itulah yang membuat orang sulit untuk melebar setelah memiliki grup tertentu. Anda harus turun lagi Bapak Ibu, ya, keluar dari zona nyaman Anda. Nah, kunci kepemimpinan adalah prioritas, ya. Terapkan hukum Pareto 20-80, ya. Fokus saja pada 20% anggota Anda yang memang menghasilkan, ya. Mereka yang hadir ke seminar, mereka yang membeli buku, mereka yang memasukkan orang ke PDD, mereka yang membeli produk, itu semua adalah orang-orang yang mulai menghasilkan. Fokus saja kepada mereka, ya. Jangan fokus pada orang yang rewel itu yang 80% penggembira. Udah, itu nanti tunggu mereka sampai aktif. Ajak aja mereka ke shift, ya. Ajak mereka ke shift supaya bisa melihat sendiri bagaimana sih sebetulnya bisnis ini. Karena mereka sampai sekarang sebetulnya masih ragu-ragu. Untuk Anda sendiri, ketahui apa yang Anda inginkan, lakukan penyederhanaan hidup, ya. Kalau Anda ingin fokus atau bebas finansial dan bebas waktu, maka satu-satunya jalan MB. Ya, kan hanya itu, baru itu yang bisa memberikan kebebasan finansial dan waktu di dunia, ya. Untuk orang biasa tentunya, kalau yang super yang bisa bisnis yang lain, ya. Nah, fokus pada pekerjaan Anda yang sekarang karena itulah yang membuat Anda masih punya uang, ya. Dan fokus pada MB karena investasi waktu Anda di MB itu berharga banget Bapak Ibu, antara 11 juta sampai 27 juta sehari. Sudah terbukti. Pak Kosin Anda hitung, Pak Yanto Anda hitung, itu 27 juta sehari. Dan kehidupan yang baik adalah musuh kehidupan yang terbaik. Jadi tolong deh, selain 2 itu tadi, pekerjaan yang sekarang dan MB, yang lain singkirin dulu aja dari ketua RT, letakkan jabatan, diminta bicara di sana di sini, hentikan aja dulu, gitu ya. Nanti Anda bisa punya waktu yang lebih baik dan bisa memberi yang lebih banyak lagi, ya. Dan ini terlalu sering kita terlambat untuk mempelajari apa yang benar-benar penting. Saya masih melihat orang 6%, 9% itu masih bicara bertele-tele dengan prospek dan lain-lain. Padahal cukup sebetulnya 2 kali bicara dia sudah negatif, selesai sudah. Beri ini aja tanda ini atau tanda begini. Jangan menjadi pembela MB, jangan menjadi pembela apapun, ya. Tidak usah, ya. Skill with people, pelajari Bapak Ibu. Di situ Anda perlu tahu, Anda menyetujui, ya, harus menyetujui apapun yang disampaikan orang lain. Nah, faktor kepemimpinan yang paling penting adalah integritas, ya. Citra itu adalah apa yang dipikirkan orang lain tentang diri kita, tapi integritas adalah apa diri kita yang sesungguhnya, ya. Antara perbuatan dan perkataan harus cocok, harus sesuai. Nah, kemudian dalam integritas juga seperti ini, antara hak dan tanggung jawab, ya. Kalau pelanggan itu haknya besar, tanggung jawabnya ringan, ya. Pekerja itu so-so, ya. Pemimpin itu haknya sedikit, tanggung jawabnya besar, karena itu dia diberi penghasilan yang besar. Jadi kalau Anda mau jadi pemimpin, lupakan deh hak protes, hak ini, hak itu, lupakan itu, ya. Mulailah mencari tanggung jawab yang besar, ya. Nah,
Ujian terpenting kepemimpinan ini menciptakan perubahan positif ya. Ini, jadi sikap menerima gagasan baru. Ya, Anda perlu terus-menerus menerima gagasan baru, dan karena Anda di bisnis jaringan, Anda punya grup, selalu menyampaikan hal positif ke downline, hal negatifnya kepada upline. Jangan menyampaikan hal negatif ke downline ya. Kemudian juga jangan mengikuti kata hati untuk mengkritik sesuatu, mengkritik upline, mengkritik sistem, mengkritik MW di depan downline ya. Karena akan memunculkan keraguan-keraguan. Tugas Anda dalam menciptakan terus-menerus suasana positif di grup Anda ya. Dan kalau ada perubahan, Andalah yang perlu pertama kali menerimanya ya. Meskipun Anda tidak setuju dengan perubahan itu ya. Jangan katakan di depan downline, jangan ikut-ikutan protes ya. Anda justru kemudian langsung menamai upline Anda atau sistem ya. Karena apa? Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang loyal ke atasnya dan kepada sistem. Dia loyal banget. Kalau dia protes-protes ke sistem, pasti dia bukan pemimpin, pengikut. Cara tepat meraih kepemimpinan adalah pemecahan masalah. Ya. Usahakan Bapak Ibu untuk memecahkan masalah Anda sendiri ya, jangan sedikit-sedikit minta bantuan upline. Upline ini ada begini. Karena apa? Semuanya itu sebetulnya sudah ada. Ya. Jawaban itu sudah ada. Anda cari sendiri deh jawaban, pasti ada. Ya. Pertanyaannya cuma itu aja kok. Ya, kalau saya bisnis begini bagaimana kalau ini? Cuma itu. Dan bantu orang lain tuh, atau downline atau prospek Anda untuk memecahkan masalahnya. Gunakan pihak ketiga, yaitu upline. Atas nama upline. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, Anda selalu katakan begini. Dulu Pak Kosin menjawab seperti ini. Dulu Pak Yanto menjawab seperti ini. Dulu Pak Imam menjawab seperti ini. Dulu Pak Sigit menjawab seperti ini. Itu. Tapi bukan berarti Anda perlu bertanya kepada Pak Kosin, bertanya kepada Pak Imam. Jangan. Anda cari sendiri jawabannya. Tidak ada yang salah Bapak Ibu. Ya. Jawaban Anda selalu betul. Ya, percayalah, nggak usah khawatir, ngawur aja betul kok. Kenapa? Karena dia tidak tahu juga ya. Dan semakin banyak masalah yang bisa Anda pecahkan, semakin tinggi tingkat kepemimpinan Anda. Jadi nggak usah ragu-ragu untuk menjawab ya, jawab aja. Nah, ini ekstra plus kepemimpinan itu sikap ya. Jadi sikap bisa dilatih, itu bukan alami sikap itu ya. Dan bukan apa yang terjadi terhadap diri Anda, tetapi cara Anda menyikapi yang terjadi itulah yang paling penting ya. Dan perbedaan pemimpin dan orang biasa itu adalah kebanyakan orang mengerjakan sesuatu hanya ketika mereka menyukainya. Para pemimpin tetap bekerja meskipun mereka tidak menyukainya. Itu bedanya ya. Nah, ini pengembangan aset Anda yang paling berharga, yaitu manusia. Nah, disinilah pentingnya Bapak ya. Setiap orang ingin merasa dirinya berharga. Jadi pelajari di people skill bagaimana membuat orang lain itu merasa berharga ya. Kemudian ketahui apa yang mereka inginkan. Kemudian tunjukkan cara mereka mendapatkan dengan melakukan apa yang Anda ingin mereka lakukan. Anda tidak bisa memimpin orang yang Anda sama sekali tidak tahu tentang dia. Anda harus tahu dulu apa yang dia inginkan, pekerjaannya apa, sekarang mau apa, dan seterusnya. Ketahui itu dulu ya. Dan orang itu membeli pemimpin sebelum membeli kepemimpinan. Jadi edifikasi pemimpin Anda yang di atas Anda. Dia edifikasi sekuat mungkin. Jual mereka kepada downline Anda. Dengan cara apa? Edifikasi namanya. Buatlah mereka kalau di dunia persilatan itu menjadi manusia setengah dewa. Manusia yang hebat sekali. Gitu ya. Buatlah mereka seperti itu. Maka bisnis Anda akan besar. Karena Anda nanti bisa menggunakan nama dari orang-orang yang Anda buat hebat tadi. Ya. Jadi jangan pernah memberikan nomor HP-nya upline Anda kepada downline Anda, itu kesalahan fatal. Jadilah Anda perantara di antara mereka. Nah, kebanyakan orang itu tidak tahu bagaimana caranya sukses ya. Anda ajak ke shift ya, supaya mereka tahu bagaimana caranya sukses. Dan kebanyakan orang termotivasi secara alami, apa yang mereka temukan sendiri. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu banyak memberi motivasi di grup ya. Jangan. Ajak mereka ke shift supaya mereka bisa mencari sendiri. Kenapa? Karena kalau Anda memberi motivasi di grup itu, mereka sebenarnya tahu bahwa Anda ingin mereka sukses, tapi bawah sadar mereka itu masih skeptis dengan Anda. Gitu ya. Jadi ajak ke shift, ke pertemuan apapun, ke Kepo MSO, Pak, Kepo MSO Pak di Aceh ada misalnya. Nah, kualitas seorang pemimpin adalah wawasan, ya. Wawasan atau visi ya. Kalau Anda tidak memiliki visi, Anda namanya pengembara ya.
Anda melihat dan tidak mengejarnya sendiri, itu Anda namanya pengikut. Kalau melihat dan kemudian mengejarnya, itu pencapai prestasi. Kalau seorang pemimpin adalah orang yang bisa melihat visi, bisa mengejar visinya, dan bisa membantu orang lain melihatnya. Itulah pemimpin, itulah tugas Anda. Ya. Disiplin diri ya. Mulai dari diri Anda sendiri, mulainya lebih dini ya. Memulai secara kecil-kecilan, memulai sekarang, itu mulai besok. Udah deh, Anda keluar aja dari BTD upline Anda bangun sendiri BTD Anda sendiri. Anda keluar dari CAA, kalau Anda sudah punya grup, kalau 10 orang itu keluar aja dari CAA-nya, upline Anda bentuk CAA sendiri ya. Tingkatkan kepemimpinan Anda ya, mulai sekarang. Jangan menunggu gitu. Bapak Ibu, tidak ada pemimpin yang dilahirkan ya. Saya ini dokter kandungan ya, jadi saya tahu semua yang dilahirkan adalah bayi, bukan pemimpin. Ya, pemimpin ada karena dibentuk oleh lingkungan. Dan lingkungan di networking itu luar biasa untuk membentuk Anda. Ya, jadi semua dari Anda itu memiliki peluang yang sama untuk menjadi seorang pemimpin. Ibu, jadi manfaatkan grup Anda untuk berlatih dan meningkatkan level kepemimpinan Anda minimal sampai level 4 ya, supaya Anda bisa freedom. Ya, oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses dari saya, Sigit Setiawadi. Salam hebat dari MSO dan selamat minum high protein.